Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman yang sedang mengakses video ini. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang belajar bahasa Jepang lagi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini untuk bahan pembelajaran, baik untuk pengetahuan ataupun yang sedang ingin mengikuti ujian JLPT N2 seperti itu. Karena untuk topik pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pola kalimat N2, yaitu Nihongo no Ryoku Shiken Mondaisu N2 Bunpo minggu pertama. Nah, untuk di minggu pertama ini ada beberapa pola kalimat yang akan kita bahas. Ada sekiranya 8 pola kalimat yang akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada pola kalimat to ieba, nimo kakawarazu, o migute, ni shitewa, ge karasuruto, mo shinai, dan yang terakhir adalah pola kalimat kuseni. Nah, biar tidak lama-lama, mari kita bahas satu persatu. Nah, pola kalimat yang pertama yaitu to ieba, atau minasan bisa juga bilang to yuto atau to itara, intinya sama aja. Nah, seperti apa sih penggunaan pola kalimat ini? Nah, untuk penggunaan pola kalimat ini adalah aru hanasuya omoi dashita koto o wadai ni suru toki no hyogen. Seperti itu. Apa sih maksudnya? Yaitu pola kalimat ini bisa digunakan ketika berbicara tentang sebuah cerita atau sesuatu mengenai sebuah topik atau hal yang terlintas dalam pikiran kita, seperti itu. Nah, untuk gampangnya bisa teman-teman artikan sebagai kalau ngomongin soal, seperti itu. Jadi to ieba artinya kalau ngomongin soal, seperti itu. Nah, dan untuk setsuzokunya di sini biasanya to ieba itu hanya menggunakan kata benda saja. Misal di sini contohnya nihon ryori plus to ieba. Kalau ngomongin soal masakan Jepang seperti apa gitu. Kalau misalkan ngomongin masakan Jepang yang paling terkenal adalah sushi, seperti itu. Jadi menjelaskan sebuah topik tertentu. Nah, biar tidak bingung, mari kita masuk ke pola kalimatnya saja. Nah, di sini misal untuk contoh pola kalimat yang pertama ada Indonesia to ieba barito ga ichibang yumeda. Indonesia to ieba barito ga ichibang yumeda. Artinya apa? Kalau ngomongin Indonesia, yang paling terkenal, yang ichibang yume ya, adalah Pulau Bali, seperti itu. Nah, kita tahu sendiri di Bali itu kan tempatnya bagus-bagus gitu, banyak turis ya. Jadi mungkin orang luar negeri itu yang menganggap Indonesia adalah tempat paling bagus itu adalah Bali, seperti itu. Nah, untuk contoh kalimat yang kedua ada Nihongo no benkyou to ieba kanji ga ichibang muzukashi desu. Kalau belajar bahasa Jepang, yang paling susah adalah kanji, misal seperti itu. Nah, jadi ngomongin masalah topik tertentu. Topiknya adalah Nihongo no benkyou atau belajar bahasa Jepang. Nah, yang paling susah apa? Kanji, seperti itu ya minasan. Gampang ya. Nah, di sini untuk contoh yang ketiga ada dua percakapan. Misal si A bilang, Keisha densha no mado kara Fujiyama ga mieta yo, sugoku kirei datta ne, misal. So, Fujiyama to ieba Shimada-san ga raigetsu noboru datte, misal seperti itu. Jadi si A ini bilang tadi pagi dari jendela densha terlihat gunung Fuji ya gitu, sangat bagus ya, sugoku kirei datta ne gitu misal. Nah, si B nya menjawab, so Fujiyama to ieba Shimada-san ga raigetsu noboru datte. Nah, kalau ngomongin gunung Fuji, katanya sih si Shimada ini mau naik gunung bulan depan gitu. Nah, di sini kita lihat teman-teman, di sini ada bentuk
noborundate. Nah, noborundate itu katanya. Jadi katanya sih Sisi Mada Sisi Mada bulan depan mau naik gunung seperti itu. Nah, cukup simpel ya untuk Bompo to Ieba. Jadi kalau misalkan ada to Ieba di sini kalau ngomongin seperti itu artinya. Nah, oke, next. Nah, untuk pola kalimat yang kedua di sini ada Nimo Kakawarazu. Nah, Nimo Kakawarazu apa sih artinya di sini? Yoso towa chigata kekani taisuru igaina kimochi o arawasu hyogeng. Seperti itu. Jadi Nimo Kakawarazu ini pola kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan terkejut yang disebabkan oleh hasil yang tidak terduga. Igaina kimochi seperti itu. Atau berbeda dari ekspektasi seseorang. Nah, hasilnya itu berbeda. Nah, seperti itu ya. Chigata kekani taisuru igaina kimochi o arawasu hyogeng. Seperti itu. Nah, untuk setsuzokunya di sini bisa menggunakan kata kerja berbentuk futsu dan bisa juga menggunakan kata sifat i, kata sifat na ditambah Nimo Kakawarazu seperti itu. Nah, dan untuk kata benda di sini kata bendanya langsung, nggak usah ditambah no, langsung ditambah plus Nimo Kakawarazu seperti itu. Nah, untuk gampangnya teman-teman bisa mengartikan Nimo Kakawarazu ini seperti meskipun atau padahal. Kalau di pelajaran Minani Honggo untuk N4 itu Nimo Kakawarazu ini sama halnya dengan noni seperti itu kan. Noni artinya sama meskipun. Cuman untuk penjabaran di N2 ini noni menjadi Nimo Kakawarazu untuk artinya meskipun atau padahal seperti itu. Nah, untuk contoh kalimat di sini ada misal Daigaku Nimo Kakawarazu kihon teki kanji ga kakenai mono mo iru. Jadi apa artinya? Meskipun di sini ya, meskipun daigaku, meskipun mahasiswa, harusnya di sini daigaku sei ya. Daigaku sei Nimo Kakawarazu seperti itu. Jadi artinya meskipun mahasiswa juga ada yang tidak bisa menulis kanji sesuai dengan standar standar penulisan kanji seperti itu. Jadi meskipun seorang mahasiswa ada juga yang tidak bisa menulis kanji dengan benar. Nah, seperti itu. Nah, untuk pola contoh yang kedua di sini ada Tomodachi wa watashi yori seiseki ga yokatta Nimo Kakawarazu shiken de jitsu ryoku ga desezu ni fugokaku ni nata. Seperti itu. Jadi maksudnya di sini adalah teman saya meskipun mendapatkan nilai bagus dibandingkan saya, dia tidak lulus karena dia tidak mengeluarkan kemampuan yang sesungguhnya di ujian. Jitsu ryoku itu kemampuan. Jadi jitsu ryoku ga dasezuni itu tanpa mengeluarkan kemampuan yang sesungguhnya di ujian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup mudah dipahami. Nah, untuk yang pola kalimat contoh yang nomor 3 ini ada Honjitsu wa o isogashi chu Nimo Kakawarazu go suseki itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Nah, mungkin ini teman-teman sering mendengar ketika datang ke salah satu toko mise gitu, layanan atau tempat-tempat tertentu yang menggunakan kotoba yang agak halus gitu kan. Jadi di sini dianya bilang honjitsu meskipun sedang sibuk gitu ya, terima kasih sudah datang. Makoto ni arigatou gozaimasu. Meskipun sedang sibuk,
terima kasih sudah datang atau menghadiri itu. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti, insya Allah jika saya bisa atau sempat, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua seperti itu. Nah, untuk pola kalimat selanjutnya di sini ada nani-nani o megute. Nani-nani o megute itu untuk penjelasannya aru monogoto ni suite oku no girongya tairitsuga aru koto o arawasu hyogeng, seperti itu. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan suatu hal yang sangat kontroversial atau mengandung konflik. Misal terjadi salah satu perdebatan antara si A dan si B, adu mulut, adu argumen, seperti itu. Nah, untuk nani-nani o megute ini lebih gampangnya, atau misalkan mau kita artikan ke bahasa Indonesia, itu adalah seputar, tentang atau mengenai, membahas seputar atau membahas mengenai, seperti itu. Nah, untuk setsuzokunya di sini bisa menggunakan kata kerja dan juga bisa menggunakan kata benda. Kalau misalkan kata kerja iku kadoka o megute, seperti itu. Nah, dan untuk yang kata benda tidak diapa-apain, langsung ditambah nani-nani o megute atau daihyo o megute, seputar perwakilan, seperti itu kan. Nah, untuk contohnya di sini ada kokai dewa yosang o megute atau to beto ga hagesiku tairitsu shite imas. Jadi kokai de di rapat antar negara, misal di rapat antar negara terjadi konflik, hagesiku itu kayak intens, jadi kayak konflik berat gitu antara si A dan si B mengenai anggaran. Yosang itu anggaran. Jadi di rapat antar negara terjadi peraduan argumen antara si A dan si B mengenai anggaran. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada Orimpiku no daihyo o megute saigo no resu ga okonawaremas. Mengenai atau tentang seputar perwakilan Olimpik akan ditentukan di balapan terakhir. Jadi resu itu adalah balapan, akan ditentukan di balapan terakhir mengenai siapa yang akan mewakili di Olimpik, seperti itu. Nah, itu adalah pembahasan tentang nani-nani o megute. Selanjutnya kita akan membahas ni shitewa. Nah, ni shitewa itu mae kara motte ita imeji to jisai ga chigau koto o arawasu hyogeng. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan perbedaan antara gambaran sebelumnya dan kenyataan, seperti itu ya. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk, lebih gampangnya itu, untuk menilai seseorang atau memberikan penilaian terhadap seseorang. Nah, untuk artinya di sini ni shitewa adalah bagi. Nah, ini nani ni shitewa bagi si ini gitu ya. Nah, untuk setsuzokunya di sini menggunakan kata kerja berbentuk biasa. Maksud saya kata benda. Kata benda ni shitewa. Jika misalkan kata benda tidak diapa-apain, langsung ditambah ni shitewa. Nah, mari masuk ke contohnya. Di sini ada anotachi kokosei ni shitewa kao ga otonappoi kedo saberu to yappari kokosei dane. Misal, anak itu bagi seorang kokosei, bagi seorang anak SMA, kalau dilihat dari mukanya itu seperti orang dewasa, tetapi saberu to ketika berbicara ternyata benar anak SMA, seperti itu. Jadi kita menilai orang itu
kalau misalkan dilihat dari mukanya tuh kayak orang dewasa ya gitu. Tapi setelah berbicara anak itu ternyata benar anak SMA gitu. Jadi di sini bisa menggunakan pola kalimat Nishitewa. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada Kore Picasso no Picasso Nishitewa Kekko Futsu no e dane. Misal, ini gambarnya Picasso gitu kan. Misal, bagi Picasso ini adalah gambar yang cukup biasa gitu. Mungkin gambar Picasso ini sangat wah misal atau sangat bagus, tapi kita menemukan di salah satu tempat gambarnya Picasso itu hanya biasa aja. Kita memberikan penilaian terhadap gambar tersebut seperti itu. Jadi pola kalimat Nishitewa ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek seperti itu. Nah, untuk topik yang selanjutnya, pola kalimat selanjutnya kita akan membahas tentang nani-nani ge. Nah, apa sih nani-nani ge itu? Nani-nani ge adalah soto kara mita yosu o arawasu, seperti itu. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan atau kelihatannya pada suatu objek yang tampak, soto kara mita. Kelihatan dari luarnya, kondisinya kelihatan dari luarnya saja seperti itu. Nah, untuk G ini sama halnya dengan pola kalimat di N4 itu nani-nani so. Misal nakiso gitu kan. Kelihatannya dia menangis gitu. Jadi G ini bisa kita artikan seperti kelihatannya, gampangnya. Nani-nani G kelihatannya apa gitu. Nah, setsuzokunya di sini untuk kata sifat i-nya itu dihapus ditambah g. Kawage bukan kawaige ya. I-nya itu dicoret, kawa plus g, kawage kelihatannya lucu tuh. Atau untuk kata kerja yang berbentuk keinginan, tai ya, tai i-nya itu juga dihapus ditambah g. Misal naniga itage, ingin kelihatannya ingin mengucapkan sesuatu, ingin mengatakan sesuatu seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini ada ano hito wa sabishige na me o shiteiru. Orang itu kelihatan dari matanya lagi kesepian. Sabishige. Kan sabishi itu merupakan kata sifat i ya. Sabishige berhubung i-nya dihapus jadi sabishige seperti itu. Sabishige na me o shiteiru. Orang itu kelihatan dari mukanya seperti kesepian seperti itu. Jadi yang kedua di sini ada karewa nanika itage data. Dia kelihatannya ingin mengucapkan sesuatu atau berkata sesuatu gitu. Jadi G ini adalah penjabaran dari pola kalimat bumpo N4 sebelumnya yaitu so gitu. Kalau misalkan di N2 adalah G gitu. Oke, untuk pola kalimat selanjutnya di sini ada nani-nani karasuruto. Karasuruto adalah handang o suruto kini sukai gitu. Jadi digunakan untuk membuat suatu penilaian berdasarkan apa yang kita lihat. Nah, untuk gampangnya bisa kita artikan sebagai kalau dilihat dari. Kalau dilihat dari tulisan ini tulisannya si Bambang, misal seperti itu ya. Untuk setsuzokunya di sini kata benda plus karasuruto. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini ada percakapan kono hagaki wa dare kara kana, misal kono kara maruiji kara miruto yamada sang janai kana gitu. Ini suratnya dari siapa ya, misal hagakinya dari siapa ya. Terus si B nya bilang kalau dilihat dari hurufnya yang bulat-bulat, kono kara marui jikara miruto misalnya. Kalau dilihat dari hurufnya yang bulat-bulat,
itu bukannya si Yamada ya gitu misal. Jadi kara suruto itu kalau dilihat dari gitu. Atau Shikin no gokaku happeo asta desho Mori-san do datan daroka misalnya gitu. Ini Shikin no gokaku happeo, pengumuman kelulusan ujian besok ya gitu. Terus dia tuh nanya, Mori-san gimana ya, lulus enggak ya gitu. Si B nya menjawab, ano yosu kara miruto dame datan janai. Kalau dilihat dari kondisi dia sih kayaknya enggak lulus gitu. Dame datan janai atau fugogaku shinai gitu. Enggak lulus gitu kan. Dame datan janai gitu. Kayaknya mustahil deh, enggak bakalan lulus gitu. Jadi perlu diingat di sini kara suruto itu bisa kita artikan kalau dilihat dari, dan untuk setsuzokunya di sini menggunakan kata benda. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada nani-nani moshinai. Moshinai atau mataku nani-nani nai, atau pernah kita belajar mataku tabetenai gitu. Sama sekali tidak, bisa dia to iyu imida. Jadi bisa diartikan tanpa moshinai. Nah, untuk setsuzokunya di sini kata kerja berbentuk kamus, tapi emasnya itu dicoret. Jadi misal tabemas ditambah moshinai. Jadi tabe moshinai, tanpa makan gitu. Atau kata benda ditambah moshinai. Di sini doryoku, usaha, tanpa berusaha, seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini ada sokuji moshinai de gemu bakari shite iru to byoki ni naru yo. Kalau main game secara terus-menerus tanpa makan, bisa-bisa menjadi sakit loh gitu kan. Sokuji moshinai de gemu bakari shite iru to byoki ni naru yo. Misal si punya anak main game terus gitu kan, dibilangin kalau kamu nggak makan gitu, main game terus, nanti sakit gitu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada sipai shitana anosatsu chotto hade sugita gitu. Jadi misal si A-nya itu bilang ini bajunya terlalu hade gitu. Hade itu mewah, terlalu mewah ya gitu. Terus dia tuh bilang, yoku mi moshinai de kau karayo, dia tuh membelinya tanpa melihat benar-benar gitu. Jadi ada bentuk penyesalan di sini. Kayak biasanya banyak terjadi di online shop misal ya. Dilihat dari gambarnya itu bagus gitu, cuman dilihat doang gitu kan. Terus dia tuh langsung ngebeli. Nah, pas waktu datang ternyata si bajunya ini ternyata jelek gitu. Nah, untuk kayak ilustrasinya seperti itu. Nah, untuk pola kalimat terakhir di minggu pertama ini ada nani-nani kusemi. Nah, ini pola kalimat kesukaan saya, biasanya saya sering pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada tachibana noni sore ni fusawashikunai to iyu fumang no hyogen. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan tidak puas gitu. Fumang no hyogen, fumang tidak puas. Nah, untuk gampangnya bisa kita artikan seperti padahal gitu. Seperti padahal. Nah, untuk setsuzokunya di sini nani-nani kara suruto. Dan kata benda plus kara suruto seperti jigau. Mohon maaf di sini salah ketik, di sini kuseni. Kata benda plus kuseni, bukan kara suruto. Saya salah ketik. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini ada, misal ada percakapan Edo jidai te nanen kara dattake.
zaman Edo itu dari tahun berapa ya gitu, misal ada pertanyaan seperti itu. Si B-nya menjawab Daigaku seno nanoni, Daigaku seno kuseni gitu. Sonna koto mo shiranai no gitu. Jadi dia bilang, padahal kamu itu udah mahasiswa, masa begitu aja nggak tahu gitu. Daigaku seno kuseni, sonna koto mo shiranai no gitu. Misal si A-nya itu kan nanya tadi apa Edo Jida itu tahun berapa ya, si B-nya ngejawab, kamu loh padahal udah udah daigakuse, udah mahasiswa, masa begitu aja nggak tahu gitu. Nah, untuk pola kalimat yang terakhir di sini ada gomen kyo kairi ga juji goro ni naru kara saki ni gohan tabete, misal. Mata kyo wa hayaku kairu te itta kuseni, misal. Nah, ini biasanya terjadi di percakapan rumah tangga, misal si kepala keluarganya atau si cowoknya itu bilang, maaf ya hari ini kayaknya aku pulang jam 10 malam gitu, udah makan duluan sakini tabete gitu. Si istrinya jawab lagi, padahal hari ini kamu bilangnya pulang lebih cepat gitu kan, hayaku kairu te itaku seni gitu, bilangnya seperti itu. Nah, untuk pembahasan kuseni ini adalah bisa kita artikan padahal. Nah, oke, mungkin untuk pembahasan di minggu pertama kita sudah membahas beberapa bumpo, yaitu ada 8 bumpo. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan atau pembahasan yang belum dipahami, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kalau misalkan sempat, saya akan membahas atau menjawab pertanyaan dari teman-teman seperti itu. Oke, Jugyo ga owari. Minasan ganbatte. Semoga apa yang teman-teman inginkan dalam proses belajar bahasa Jepang segera terwujud seperti itu.